Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam siang, salam santun pada para sahabat tercinta penyimak Uripe Allah Channel. Semoga kita semua selalu di dalam taufik dan hidayahnya Allah, dan semoga kita selalu di dalam kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membacakan surat Al-Imran ayat ke 85, 83, 84 dan 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairu dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la tafarraqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Imran ayat 83, 84 dan 85. Artinya, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa-apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Al-Imran ayat 83. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri.
Al-Imran ayat 84. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pada intinya tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu tauhid yang mana, agama yang mana di dalam hati berserah diri total jenderal kepada Allah, seperti layaknya berpasrahnya makhluk-makhluk lainnya, seperti berpasrahnya langit dan bumi kepada Allah. Jadi agama tauhid yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, yakni hati selalu mentauhidkan Allah sebagai penciptanya dan penguasanya, daripada mentauhidkan hawa nafsu kita di hati kita. Jadi tauhid itu ada di dalam hati kita. Yang kita tauhidkan selama ini siapa? Kan yang kita tauhidkan di dalam hati kita selama ini kan bukan Allah sebagai penguasanya. Akan tetapi yang kita tauhidkan di hati kita selama ini adalah hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Jadi otomatis hati kita belum Islam di sisi Allah. Hati kita belum berpasrah diri kepada Allah, karena selama ini hati kita berpasrah dirinya bukan kepada Allah, akan tetapi pasrah diri kita selama ini hanya kepada hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani di dalamnya. Maka benarlah, jadi agama yang dibawa oleh para nabi, agama yang dibawa oleh para rasul, semua agama yang sama, yakni agama yang pasrah, mempasrahkan diri kepada Allah sebagai Tuhannya, yakni manusianya sudah jadi makhluk seperti makhluk langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini selalu berserah diri kepada Allah. Langit dan bumi ini tidak merasa bahwa dirinya sebagai langit, dan bumi juga pun tidak merasa bumi ini mengaku bahwa dirinya sebagai bumi. Karena yang bisa menyebutkan langit dan bumi adalah Tuhan pencipta dirinya. Coba kita rasakan di hati kita, yang bisa menyebut langit dan bumi selama ini siapa? Kan diri kita, kan manusia kita. Inilah tanda bahwa selama ini kita belum beriman kepada Allah, kita belum berislam kepada Allah, kita belum mentuhankan kepada Allah, kita belum berpasrah diri kepada Allah, karena kita masih merasa mengaku menjadi khalik daripada menjadi makhluk. Jadi langit dan bumi ini sudah ngaku dirinya tidak bisa apa-apa. Kami ini hanya sebagai makhluk yang tidak bisa menyebut diri kami sendiri. Hanya penciptanya lah yang bisa menyebutkan. Inilah yang dinamakan Islam. Inilah yang dinamakan pasrah. Pasrah dikuasai, pasrah dituhani oleh Allah, Tuhan pencipta
diri makhluknya. Bila kita jadi makhluk, maka Allah lah yang menguasai keseluruhannya. Jika kita jadi makhluk, apakah mungkin kita bisa beraktivitas? Bila kita jadi makhluk, maka seluruh aktivitas manusia kita pasti langsung pulang kepada lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini praktek di hati kita, kita tidak mau jadi makhluk. Semboyan-semboyannya saja kita berbicara bahwa diri manusia kita ini adalah hanyalah makhluk. Tapi praktek di hati kita selama ini bukan makhluk, tapi Sang Khalik. Seolah-olah kitalah yang jadi Tuhan di dalamnya. Sementara Allah di hati kita gaib. Sementara Allah di hati kita tiada. Sementara Allah di hati kita tidak wujud. Sementara Allah di hati kita mati. Sehingga Allah ditiadakan di hati kita. Yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri. Berarti Allah sudah kita jadikan makhluk daripada menjadi khalik. Diri hawa nafsu kita sudah memposisikan diri sebagai khalik ketimbang menjadi makhluk selama ini. Coba diangan-angan. Apakah memang demikian iman, akidah dan keyakinan kita selama ini? Jika memang demikian, ubahlah, hijrahlah, berubah, dihijrahkan dari yang gelap menuju yang terang, dari pengakuan diri manusianya, memasrahkan kembali bahwa Tuhannya yang menguasai apapun yang teraktivitas di dalam kehidupan seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Kenapa manusia itu disebut makhluk yang termulia? Makhluk yang termulia bila manusianya rela dan ridho bahwa dirinya sesungguhnya hanyalah makhluk. Itulah yang disebut insan kamil. Itulah yang disebut manusia yang sempurna. Sempurna kembali ke alam kejadiannya, yakni hanyalah makhluk, bukan khalik. Jadi manusia itu bisa menjadi makhluk yang teristimewa, juga pun bisa menjadi makhluk yang terburuk daripada makhluk-makhluk yang lain. Jadi bila di dalam hati kita masih memperturutkan hawa nafsunya, kata Allah di dalam Al-Quran, maka derajatnya lebih rendah daripada anjing. Itu Al-Quran yang bilang, kalamullah. Nah, bila di hati kita masih mentuhani diri kita sendiri, masih jadi khalik, maka derajat kita lebih rendah daripada binatang. Inilah derajat manusia yang terburuk. Manusia bisa menjadi manusia yang sempurna, pun manusia juga bisa menjadi manusia yang terburuk. Manusia bisa menjadi manusia yang lebih mulia daripada seluruh ciptaannya, dan manusia bisa menjadi manusia yang terburuk dari seluruh makhluk ciptaannya, tergantung hati manusianya. Bila hati manusia itu sudah memasrahkan, berpasrah diri kepada Tuhan pencipta dirinya, itulah makhluk yang merasa dirinya memang sebagai makhluk yang tidak bisa berbuat, yang tidak bisa bergerak dengan sebiji zarah pun tanpa penguasanya, tanpa
hayatullah. Inilah makhluk yang sempurna. Sempurna menjadi makhluk, yakni manusia yang sudah bertuhankan kepada Allah, manusia yang sudah beriman kepada Allah sebagai penguasa dan penciptanya. Dan manusia yang terburuk dari segala makhluk yang tercipta, manusia yang paling rendah derajatnya dari seluruh makhluk, bahkan lebih rendah daripada iblis dan setan, dialah makhluk yang masih belum bertuhan. Di dalam hatinya yang ada hanyalah hawa nafsunya. Di dalam hatinya yang ada hanya dirinya sendiri. Sementara Allah ditiadakan sebagai Tuhan, sementara Allah ditiadakan kekuasaannya sebagai Tuhan, sementara Allah ditiadakan kehidupannya sebagai Tuhan yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Yang ada, yang wujud, hidup-hidup makhluknya, seolah-olah makhluk itu punya hidup dewe-dewe. Karena di dalam hatinya yang menjadi Tuhan masih hawa nafsunya, melihat yang lain, akhirnya ya nafsi-nafsi. Seolah-olah hidup itu banyak, seolah-olah hayat itu berbilion-bilion. Ada hayatnya seluruh manusia, ada hayatnya seluruh hayawan, ada hayatnya seluruh tumbuh-tumbuhan, ada hayatnya seluruh malaikat, ada hayatnya seluruh jin, ada hayatnya seluruh iblis dan setan. Jadi hayat itu tidak esa, karena Allahnya tidak ada. Yang ada hanya kehidupan makhluk-makhluknya di hatinya. Inilah tanda manusia yang terburuk daripada yang terburuk. Namun bagi manusia yang sudah bertuhan, yakni bagi manusia yang sudah menetapkan di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sama halnya dengan makhluk-makhluk lainnya, takkan bisa bergerak, takkan bisa beraktivitas kecuali digerakkan, diaktivitaskan, dikuasai dan dihidupi oleh penciptanya. Inilah manusia yang sempurna. Inilah ihsan. Inilah insan kamil. Manusia yang sudah sempurna mencapai hakikat diri sejati manusianya yang hanya makhluk. Jadi inilah yang disebut bertuhan itu, yakni di hati tidak mensekutukan Allah, yakni di hati yang ada hanya Allah, yakni di hati yang hidup hanya Allah, yakni di hati yang berkuasa hanya Allah, yakni di hati yang berkehendak daya upaya berikhtiar hanya hidup, yakni di hati yang melihat hanya Allah, yakni di hati yang mendengar hanyalah Allah, yakni di hati yang berkalam-kalam dan beraktivitas hanyalah Allah. Itulah yang disebut af'alullah, dan itulah yang disebut amal yang soleh, amal yang langsung diterima oleh yang mengamalkan, amal yang diterima oleh yang mengafalkan. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala. Inilah tujuan Kanjeng Nabi. Inilah tujuan Allah menurunkan syariat lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ditandai dan diawali dengan niatan bahwa sesungguhnya apapun yang dikerjakan, bahwa sesungguhnya di dalam solat-solatnya, bahwa sesungguhnya di dalam ibadah-ibadahnya, semuanya adalah lillahi ta'ala,
Allah lah yang mensyariatkan, Allah lah yang mengafalkan, Allah lah yang berkuasa atas pergerakan-pergerakan kehidupan manusianya. Akan tetapi selama ini mayoritas manusia tersesat dari ajaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus kembali kepada Allah, diutus mi'raj kepada Allah, diutus pulang kepada Allah, diutus tidak jadi Tuhan, malah di dalam hatinya prakteknya berbunyi linafsi. Ini hidupku hamba, ini badanku hamba, ini sholatku hamba, ini puasaku hamba, ini rokokanku hamba, ini makanku hamba, ini kerjaku hamba, ini masakku hamba. Semuanya dituhani dan berpulang kepada hamba-Nya lah yang jadi Tuhan. Jadi pada intinya manusia yang hatinya masih begini, intinya belum beragama Islam di sisi Allah. Agama Islamnya hanyalah di sisi manusia saja, untuk menyembunyikan, untuk membungkus keateisan atau kekufuran hatinya, untuk menyembunyikan hawa nafsunya dari sesama manusia, agar tidak dikatakan ateis, agar tidak dikatakan kufur di sisi manusia. Maka ia beragama dan bertuhan hanya kulitnya saja, hanya pakaiannya saja, hanya bungkusnya saja, namun hatinya tidak bertuhan, kecuali mentuhankan hawa nafsunya sendiri di hatinya. Jadi kata Allah, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maknanya barang siapa yang mencari hanya agama simbol-simbol saja, hanya agama kulit-kulit saja, hanya agama syariat-syariat saja, tidak berpasrah total general hatinya kepada Tuhannya, hawa nafsunya masih menjadi Tuhan, hawa nafsunya masih menjadi raja, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu di sisi Allah. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya akhirat itu apa? Akhirat itu bukan nanti. Akhirat itu ya sekarang. Kondisi hati itulah akhirat. Bila di hatinya masih mentuhankan diri manusianya sendiri, ya akhiratnya disiksa. Hatinya disiksa dengan segala keadaan-keadaannya. Apapun keadaan itu, baik anugerah ataupun bencana, baik taat ataupun maksiat, sama-sama akan menyiksa dan memanaskan hatinya, karena hatinya tidak bertuhankan Allah. Karena hatinya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Jadi agama Islam atau Tauhid yang selama ini kita paparkan bersama ini, inilah Tauhid, inilah keadaan-keadaan hati, kondisi hati para nabi dan para rasul serta para kekasih Allah, para aulia Allah. Jadi sesungguhnya manusia itu, seluruh manusia itu wali-walinya Allah,
hamba-hambanya Allah, para kekasih Allah. Akan tetapi mayoritas manusia tidak mau di dalam hatinya menjadi kekasih Allah, menjadi wali-walinya Allah, menjadi khalifah Allah, menjadi hambanya Allah. Akan tetapi hawa nafsunya lah yang paling dijadikan walinya. Hawa nafsulah yang dijadikan Tuhannya di hatinya. Hawa nafsulah yang dijadikan sesembahannya. Hawa nafsunya lah yang merasa berkuasa atas dirinya daripada Allah. Berarti akhiratnya celaka. Di dunia saja celaka, apalagi akhiratnya. Di dunia saja buta mata hatinya, apalagi akhiratnya. Jadi pada intinya dunia itu apa? Dunia itu adalah badan. Akhirat itu apa? Akhirat itu adalah jiwa, hati, nyawa, roh, dan hidup. Itulah yang dimaksud akhirat. Yang disiksa bukan badannya, yang disiksa bukan fisiknya, yang disiksa bukan syariatnya, yang disiksa adalah hatinya. Hawa nafsunya lah yang disiksa dengan apa-apa yang dicintainya di hatinya selama ini. Karena di hatinya tidak cinta, melainkan cinta kepada dunia, hatinya pasti disiksa dengan dunia, diperbudak oleh dunia. Waktunya habis hanya untuk bersenang-senang di dunia saja, hingga ajal menjemput terbelalak matanya, hingga ketakutan terkejut, mau kemana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Sementara aku masih cinta pada kehidupanku, sementara aku masih cinta kepada badanku, sementara aku masih cinta pada keluargaku, sementara aku masih cinta pada harta-harta yang ku cari-cari selama ini. Akankah dibawa kemana aku? Inilah orang-orang yang tidak bertuhan, yang selalu ketakutan hatinya di dalamnya. Takut miskin, takut tidak makan, besok makan apa, untuk membiayai kehidupannya bagaimana. Pokoknya kehidupannya serba ketakutan karena dirinya merasa menjadi Tuhan, karena dirinya merasa jadi sang khalik daripada makhluk. Bila manusianya sudah merasa di hatinya hanyalah sebagai makhluk, tentunya tidak boleh manusianya menjadi khalik. Tentunya di hati manusianya yang ada hanya Allah, bukan makhluk. Di hati manusianya sudah tiada hawa nafsunya. Nama manusianya sudah tidak ada di hatinya, yang ada hanyalah Allah yang menguasai badan-badan ini, yang mengutus badan-badan ini, yang menghendakkan badan-badan ini, yang menguasakan badan-badan ini. Bila hamba sudah menjadi makhluk, inilah tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Inilah tanda-tanda orang yang sudah beragama di sisi Allah. Jadi iman yang begini inilah iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi bukan mentauhidkan hawa nafsunya di hatinya, melainkan mentauhidkan Tuhannya lah yang menguasai dirinya di hatinya. Itulah yang dimaksud pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Itulah yang disebut Islam. Selamat hatinya memandang dari selain Allah. Mohon maaf, saya minum dulu biar tidak ngantuk.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dasarilah Islam kita dengan iman. Jika berislam tanpa iman, maka kita tak akan bisa melaksanakan rukun Islam, terutama syahadat. Syahadat itu apa maknanya? Menyaksikan Allah dan menyaksikan Muhammad yang diutus oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah sementara di hati kita tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah? Mana mungkin bisa? Jadi sebelum kita melaksanakan rukun iman, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, maka dasarnya adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada diri kita, bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, bukan Tuhan. Selama ini di hati kita kan seolah-olah kita seperti Tuhan, seolah-olah kitalah yang berkuasa. Berkuasa untuk apa saja? Seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk duduk, seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk berdiri, seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk berjalan, seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk mandi, seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk sholat, seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk ibadah dan sebagainya. Semuanya yang jadi Tuhan bukan Allah, tapi hawa nafsu kitalah yang selama ini menjadi Tuhan. Kita tidak mau dijuluki sebagai makhluk. Sejatinya di dalam hati kita tidak mau kalau kita ini adalah makhluk. Jika kita mengakui bahwa diri kita adalah makhluk, maka makhluk itu sifatnya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak apa-apa. Contohnya seperti ini. Bila cangkir ini tidak saya angkat, tidak saya gerakkan, maka dia tidak akan bergerak. Pergerakannya hanyalah mengikuti hidup yang mempergerakkannya. Inilah yang dimaksud hati yang bertuhan. Jadi hati kita selama ini seperti cangkir yang merasa bisa bergerak sendiri. Makhluk merasa menjadi khalik, ya diri manusia kita ini selama ini. Itulah tanda-tanda hati yang syirik, tanda-tanda hati yang mensekutukan Allah dengan makhluknya, mensekutukan Allah dengan hawa nafsu manusianya di hatinya. Maka dari itu bertaubatlah sobat, sebelum ajal menjemput. Ajal menjemput itu tidak harus umurnya tua, masih muda, terkadang pun juga dipanggil Allah, tiba ajalnya. Jadi jangan merasa bahwa diri kita masih muda sehingga kita berleha-leha di dalam kehidupan ini. Maka dari itu peganglah iman kita, peganglah takwa kita. Tapi harus tahu iman yang bagaimana, tapi harus tahu takwa yang bagaimana. Jika kita tidak tahu iman dan takwa itu bagaimana, ya hanya pakaian saja, hanya pakaian takwa saja, hanya pakai gamis saja, sudah merasa bertakwa. Padahal yang dituntut bertakwa dan beriman itu bukan pakaiannya, tapi hatinya. Karena yang mendapatkan nikmat dan siksa itu bukan badannya. Yang merasakan nikmat dan siksa adalah hatinya. Bila hatinya masih hawa nafsunya yang merajai di dalam singgasana hatinya, itulah yang disebut siksa. Manusianya disiksa dengan apa-apa yang dicintainya.
manusia disiksa dengan apa-apa yang menjadi fitnah atasnya. Anak, istri, suami, harta, semua itu fitnah. Bila kita menyayangi, mencintai mereka di dalam hati kita daripada Allah sang pencipta mereka. Selama ini kan kita hanya cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Khalik-Nya. Maka dari itu, bila di hati kita masih cinta hanya kepada makhluk, maka yang disaksikan kemanapun arah wajah kita menghadap, disitulah makhluk-makhluk berada. Karena di dalam hati kita masih makhluk yang menjadi Tuhan, maka kemanapun arah mata memandang, kemanapun arah telinga mendengar, yang didengar dan yang disaksikan hanyalah makhluk. Namun apabila di hati kita sudah beriman kepada Allah, sudah bertakwa kepada Allah, yang dimaksud iman dan bertakwa itu adalah kesadaran bahwa diri kita hanyalah sebagai makhluk, maka sudah berpasrah dirilah kepada Allah. Maka apapun yang dipergerakkan lewat badan ini sudah bukan gerakan manusianya. Manusianya bisa bergerak hanyalah diutus Tuhannya. Kanjeng Nabi Muhammad sudah menegaskan di dalam Al-Quran, Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, akulah yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Jadi Allah Maha Pembunuh. Jika Allah tidak Maha Pembunuh, mana mungkin manusia mati? Jadi manusia sejak Nabi Adam bakal hidup terus hingga di dunia ini penuh sesak dengan manusia kalau tidak dimatikan oleh Allah. Jadi Allah itu Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Tak satu pun makhluk bisa mematikan makhluk kecuali Sang Khalik. Jadi inilah tauhid, kondisi keadaan hati para nabi dan para rasul, yang mana di dalam hatinya selalu dituhani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena paparan ini sangat amatlah penting bagi siapa saja yang beragama. Karena agama itu adalah bagi mereka yang yakin di dalam hatinya bahwa Allah, bahwa Sang Pencipta itu ada yang mencipta diri manusianya. Jadi hakikat orang yang beragama itu percaya di dalam hatinya bahwa dirinya ada yang menciptakan, bahwa dirinya ada yang mentuhani. Bila kita beragama berarti kita kan sudah dituhani oleh Allah sebagai penciptanya. Tapi kok malah kita yang jadi Tuhan, sementara Allah kita tiadakan, sementara Allah kita goibkan di hati kita. Berarti iman dan akidah kita serta keyakinan kita selama ini terbalik. Terbalik. Mestinya jadi makhluk, kok malah jadi Khalik. Jadilah makhluk yang sejatinya makhluk yang tak bisa apa-apa, yang bergerak ke sana kemari hanya diutus oleh Tuhannya. Jadi badan-badan ini adalah utusan hidup. Jadi seluruh manusia ini dilahirkan ke dunia ini hanyalah diutus oleh Allah.
apapun pergerakannya dituhani oleh Allah, apapun yang diperbuatnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Akulah pencipta diri manusiamu dan akulah pencipta apapun yang kau perbuat. Nah, jelas sudah ayatnya bahwa hanya Allah lah yang ada di alam semesta ini. Jadi di dalam hati kita jangan kita merasa ada, jangan kita merasa wujud, jangan kita merasa hidup, jangan kita merasa kuasa melebihi kuasanya Allah. Bila kita merasa berkuasa, bila kita yang merasa hidup, itu artinya yang jadi Allah adalah diri manusianya. Maka dari itu, fahamilah, renungkanlah, hayati di dalam laku hening kita. Heningkan hatimu di dalam dirimu, sucikanlah Tuhanmu dari diri manusiamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan untuk kita semua para penyimak Uripe Allah channel. Semoga kita senantiasa ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.